La tankih arba'an, jangan kau nikahi perempuan yang 4 ini. Yang pertama, al-muhtali'ah, wanita yang sukanya meminta cerai. Contohnya, nyesel saya nikah sama kamu itu ya, seumpama. Orang yang hidup dengan wanita yang sedemikian akan menyusahkan dan bakalan gak bahagia. Dan ingat para ayah, para ibu, ajari anak-anak kita, jangan jadi wanita macam itu. Yang kedua adalah wal mubariyah, wanita yang gemar membanggakan urusan duniawi. Tak jarang harta orang lain juga yang dibangga-banggakan. Itu loh, mobil tuh di depan bagus, gak kayak punya kita, udah jelek kuno lagi. Itu loh, rumahnya Bu Susi bagus, gak kayak rumah kita, berantakan. Itu namanya tidak mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan sih ya mau beli mobil? Masa kita mau kepanasan terus, naik motor mulu? Belilah yang baru. Gak malu apa sama tetangga? Apain harus malu? Yang ketiga adalah wanasis, wanita yang merasa lebih unggul daripada suaminya. Saya ini dokter, saya ini dosen, saya ini adalah kepala sekolah. Sementara suaminya hanya menjadi sapam, seumpama. Alah sudah. Biar aku yang ngurus semuanya nih, kamu diam aja. Kalau hidup dengan wanita yang seperti itu, saya yakin suaminya bakalan nyengsara hidupnya. Gak bakalan ada benarnya suami itu. Kalau kita mendapatkan istri model seperti itu, yang benar itu adalah istri nurut kepada suami. Paham toh? Malah terkadang kalau di kampung-kampung itu mah diajarin sama ibunya. Apa dia kata? Kamu jangan sampai kalah sama suaminya. Tuh lihat bapakmu, dipanggil ibu, manut. Ya Allah, jangan seperti itu ya. Tidak boleh itu. Ba'dul ulama mengatakan bahwa kalau urusan duit, maaf seribu maaf, para istri itu tidak harus tahu jumlah uang kita. Sebab kalau mereka tahu akan jumlah duit kita, maka akan ada 2 masalah baru yang akan timbul di sana. Yang pertama, biasanya nih kalau para istri tahu berapa jumlah uang kita, ia akan mengatakan pilih kasih lah, gak sayang keluarga lah, dan seringkali mengincar ruang kosong di rumah kita untuk diisi sesuatu di sana. Faham dong? Itu kalau lagi banyak duit. Begitu juga sebaliknya, di saat kita tidak punya duit dan mereka tahu kalau kita tidak punya duit, kebanyakan wanita itu akan meremehkan sama suaminya, dan ianya akan merasa unggul daripada suaminya. Sok ngatur inilah, sok ngatur itulah. Itu yang akan terjadi. Bisa-bisa si suami ini akan seperti Batman tapi hatinya Juliet. Ya Allah, kacau jadinya. Kemudian yang 4, wal ahir, sopan kepada laki-laki lain, sementara kepada suaminya sendiri galak, yakni wanita yang suka selingkuh. Lantas bagaimana caranya kita untuk mencari pasangan hidup yang tepat? Yang pertama, kita harus tahu latar belakang calon kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Akan asal-usul dia dari keluarga baik-baik atau tidak. Number 2, ya kita dapat bertanya kepada tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau temannya saudara kita, atau dari orang-orang yang mengenal dia, yang fiqh. Suatu ketika ada seorang wanita yang dilamar oleh 2 orang sahabat Nabi. Wanita itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dilamar oleh 2 orang ini, yang mana yang patut saya terima? Kata Nabi, yang satu mesti kamu pukul kakinya dulu, yang kedua dia itu pelit. Jadi dalam hal ini bukan berarti dia harus bersama salah satu orang di antara mereka lalu dipukul kakinya, atau berjalan ke mall bersama orang yang satunya lagi sampai dia tahu kalau orang tersebut adalah orang yang pelit sehingga kita dapat menerima atau dapat menolaknya. Bukan seperti itu. Yakni tanya dulu pada orang yang tahu. Itu kalau kita ingin tahu background. Tapi kalau kita ingin tahu wajahnya, mesti dia lihat sendiri. Seperti halnya ada seseorang yang datang kepada baginda Rasul dan berkata, ya Rasulullah, saya ingin menikah. Nabi menjawab, dengan siapa? Dengan perempuan Ansor. Kata Nabi, dilihat dulu. Sesungguhnya dengan kamu melihat akan membawa kamu ad-duam. Ad-duam itu
berkelanjutan. Jangan mendadak baru ketemu, itu masalah yang baru nanti. Paham toh? Atau mengutus saudara kita yang bisa dipercaya. Baik, semoga ini akan menjadi suatu referensi bagi Anda yang masih belum punya pasangan atau yang sudah mencari pasangan. Saya doakan semoga Anda mendapatkan pasangan yang tepat, sayang kepada keluarga, walaupun tidak sempurna, akan tetapi ianya memiliki cara yang sempurna untuk menyayangi Anda. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Widar Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.